Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Tiara Azara yang sedang berjaga di Poliklinik Pasundan pada siang hari ini ya Bu ya. Ibu, di sini saya izin untuk mencocokkan biodata Ibu dengan rekam medis agar tidak tertukar dengan pasien yang lainnya ya Bu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Hana Nafati. Umurnya berapa? 22. Untuk pekerjaannya? Guru. Untuk alamatnya saat ini di mana? Di Jalan Astana aja. Oke, baik. Ibu, saya pastikan Ibu perempuan ya Bu ya. Dari rekam medis ini Ibu ada keluhan sesak nafas ya Bu ya. Apakah betul Bu? Betul. Oke, baik. Ibu, apakah sekarang masih terasa sesak yang memberat? Masih dok. Oke, baik Ibu. Nanti saya akan melakukan di sini untuk menebulizer agar meredakan sesak nafas pada Ibu. Mungkin nanti ada sedikit rasa kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisirkan ketidaknyamanan tersebut ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, baik. Sebelum melakukan tindakan ataupun nebulizer, alangkah baiknya kita cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO, dan juga setelah mencuci tangan kita menggunakan handstand terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini kita persiapkan alat dan bahan, yaitu ada alat nebulizer dan juga di sini ada face mask-nya, ada obatnya salbutamol, dan juga ada cairan silin, terus juga ada mouthpiece, terus juga ada kanister, dan di sini ada oksigen. Dan setelah itu ini ada airpack. Di sini kita bisa masukkan obatnya salbutamol 2,5 ml itu ke dalam kanisternya. Terus kalau misalnya usia anak lebih dari 6 tahun itu bisa pakai face mask ataupun mouthpiece, tapi kalau misalnya kurang dari 6 tahun bisa pakai face mask aja.
kita masukkan salbutamolnya 2,5 ml. Jika kurang kita bisa menggunakan NaCl ataupun cairan salin, lalu kita bisa pasang lalu kita bisa pasang air plug-nya. Dan setelah itu kita pastikan alat nebulizernya ini sudah menyala dan juga sudah terhubung dengan listrik. Di sini kita bisa pasangkan air plug-nya ini ke alat nebulizernya. Ibu, maaf, di sini bisa langsung kayak dulu ya Bu ya. Di sini kita bisa tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Jika sudah 10 sampai 15 menit, kita bisa lepaskan dari pasien. Punten ya Bu. Dan kita bisa lepaskan air plug-nya ini dari alat nebulizer. Dan setelah itu kita bisa selanjutnya ada pemasangan atau kita sebelum itu mengecek auskultasi dulu kepada pasien setelah dinebu. Kita lihat dan kita dengarkan apakah masih terdapat suara wheezing dan juga ronki ataupun suara yang lainnya. Bu punten ya Bu. Dan para pasien ini alhamdulillah sudah tidak terdengar suara wheezing, ronki ataupun suara abnormal. Dan selanjutnya di sini kita ada prosedur pemasangan oksigen pada pasien. Di sini ada nanometer dan juga ada flow meternya. Dan di sini ada berisikan tabung oksigen dan juga cairan humidifier. Terus di sini selanjutnya kita bisa pasangkan air plug-nya, tabung oksigennya. Dan juga di sini kita bisa atur flow meternya sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita bisa dekatkan oksigennya agar memudahkan untuk pemakaian. Ibu punten ya Bu ya. Kita di sini sudah kita pastikan bahwa terhubung dengan face mask. Dan kita juga tunggu 10 sampai 15 menit apakah terjadi perubahan yang mendadak pada pasien atau tidak. Jika sudah 10 sampai 15 menit kita bisa lepaskan kembali. Ibu punten ya Bu ya. Dan setelah semuanya selesai kita bisa lepaskan dan juga kita bisa bersihkan alat yang sudah dipakai dan kita bisa rapikan kembali. Dan selanjutnya kita lakukan dokumentasi dan juga pencatatan pada pasien. Baik Ibu, kita bisa cuci tangan dan juga pasang handphone. Alhamdulillah Ibu, tadi sudah kita lakukan prosedur
nebulizer dan juga oksigen ya Bu. Apakah perasaannya sudah mulai membaik Bu setelah dilakukan prosedur tersebut? Baik. Sudah membaik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin ya Bu, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.